Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Hebat, dahsyat, luar biasa. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kelima kali ini untuk kelas 4, kita akan belajar tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Nah, pada bahasan ini nanti kalian akan belajar seperti apa sih kehidupan dari bumi awal penciptaan dulu, kemudian adanya kehidupan-kehidupan, dan nanti pada titiknya adalah kalian nanti akan belajar tentang ciri-ciri atau kehidupan manusia purba. Nah, untuk kali ini nanti kalian silahkan untuk membaca berbagai macam referensi yang sudah Ustadz siapkan di e-learning, baik itu PPT atau mungkin itu dalam bentuk soft dokumen PDF. Nah, oke, itu aja dari Ustadz. Semoga sukses selalu dan selamat mendengarkan. Bahas tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Nah, dengan kompetensi dasar adalah menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanozoik, Proto, dan Deutero Melayu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutannya, menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Masa praaksara, menurut Colin Renview, bahwasanya zaman praaksara dapat dikatakan sebagai permulaan terbentuknya alam semesta, namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada manusia di saat kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Batas antara zaman praaksara dengan zaman sejarah adalah ditemukannya tulisan, berakhirnya zaman praaksara, dan dimulainya zaman sejarah. Setiap bangsa di dunia berbeda-beda. Contohnya, bangsa Mesir sekitar tahun 4000 sebelum Masehi itu sudah masuk dalam zaman sejarah atau zaman aksara. Dan bangsa Indonesia pada saat berdirinya Kutai abad ke-5 Masehi dengan ditemukannya prasasti Yupa. Nah, zaman ini segala bentuk informasi diperoleh dari fosil dan artefak. Dan zaman sejarah ini berarti informasi dari masa lalu berasal dari tulisan. Selanjutnya, proses periodisasi kejadian bumi. Lingkungan alam kala Pleistosen atau masa geologi yang paling muda dan singkat dan paling tua dan terpanjang sejarah yang dilalui manusia. Masa ini sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Terjadi beberapa perubahan iklim atau zaman glasial dan glacier meluas di permukaan bumi. Pada masa ini ada 4 kali masa glasial yang diselingi 3 kali interglasial. Suhu bumi naik kembali, daerah tropis lembab Indonesia musim hujan mengalami pluvial, dan saat suhu naik musim kering antar pluvial. Selain iklim, bumi juga ada gerakan endogen atau pengangkatan orogenesa, menyebabkan munculnya daratan baru. Nah, sehingga pada tahap proses ini muncullah tahapan gunung berapi atau proses vulkanisme. Dan adanya gerakan eksogen yang sifatnya dari luar, seperti adanya pengikisan, erosi, naiknya air laut, timbul tenggelamnya sungai dan danau, berbagai perubahan bentuk muka bumi. Nah, selanjutnya pada bagian barat ini terhubung dengan Asia Tenggara dan bagian timur terhubung dengan daratan Australia. Hal ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap cara hidup pada manusia zaman dahulu. Di Jawa Pleistosen bawah ini adalah disebut juga formasi pucangan, dengan fauna yang berkembang adalah fauna jetis, dan Pleistosen tengah adalah formasi kabuh yaitu fauna trinil, dan Pleistosen atas adalah formasi notopuro yang nantinya adalah dari fauna ngandong. Nah, lingkungan alam kala Holosen ini berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu hingga sekarang. Berbagai gejala alam tetap berlangsung dan topografi dulu dan sekarang tidak berbeda. Perubahan terpenting adalah pada iklimnya. Dengan berakhirnya masa glasial atau Warm sekitar 20.000 tahun yang lalu, berakhirnya musim dingin atau zaman es. Dengan turunnya muka air laut dan tertutup kembali, sekarang menjadi paparan Sunda dan Sahul, maka terputuslah hubungan kepulauan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara dan Australia. Dan ini terjadi pada akhir masa glasial Warm, sehingga terputus pula jalan fauna menyesuaikan lingkungan yang baru atau evolusi lokal. Adanya pengelompokan fauna vertebrata, kelompok mirip fauna Australia, ini akhirnya membedakan sehingga sesuai dengan garis Wallace, Weber, dan Huxley. Iklimnya merupakan tingkat awal dari masa glasial dan pluvial kelima. Nah,
Ini adalah jenis-jenis manusia purba secara keseluruhan yang terbagi atas Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo. Yang paling tua adalah Pithecanthropus. Di sini ada Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus robustus. Dan Meganthropus atau manusia kera tertua dari Jawa, ini yang ditemukan adalah Meganthropus paleojavanicus. Nah, sedangkan Homo ini lebih mengalami evolusi yang lebih sempurna dengan memiliki kecerdasan yang bagus, sehingga adanya Homo wajakensis, Homo solensis, Homo sapiens, dan Homo floresiensis. Nah, ini ditemukan di Pulau Flores yang terbaru. Nah, pada materi kali ini, tugas kalian adalah nanti membaca tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia dalam aplikasi e-learning Mu'alim berbentuk PDF, dan silahkan dibaca dan dipelajari dengan baik. Atau jika kalian sudah memiliki buku, maka silahkan dibuka pada buku paket Sejarah Indonesia halaman 68 sampai dengan 85. Nah, sehingga tugas pertemuan kali ini adalah membaca materi kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Ini adalah dalam pertemuan yang kelima. Selamat membaca, sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.